Balik lagi di Monogram sama gue Pepep. Kali ini gue gak ngebahas tentang review hotel atau lagi jalan-jalan, tapi gue sekarang mencoba untuk kita coba ngobrolin dunia mistis, horor, dan klinik di Indonesia. Kali ini bintang tamu gue ada seorang praktisi dunia astral, seorang YouTuber juga. Channelnya apa Ki? Astral Projection Indonesia. Ya. Di sini kita dengan Ki Sodobono. Terima kasih buat Ki Sodobono udah mampir di channel gue. Dan gue baru mau coba di dunia ini nih, horor nih, permistikan. Ini baru pertama kali nih ya? Baru pertama kali. Gue biasanya review hotel segala macam jalan-jalan. Jauh beda ya. Boleh tahu nih Ki, latar belakang Ki Sodobono nih dalam dunia mistis itu seperti apa? Kalau saya pribadi sendiri sih sebenarnya menamainya apa ya, pemerhati sebenarnya, lebih ke pemerhati. Tapi ya saya juga seorang praktisi di dunia supernatural juga, dunia astral gitu. Tapi saya sering memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia astral yang langsung juga bersentuhan dengan dunia kita sebagai manusia. Jadi istilahnya itu hal-hal yang mungkin ingin juga saya luruskan gitu di channel-channel saya juga yang sudah berjalan ini juga. Kemudian saya juga senang banget sudah bisa mampir di channelnya. Saya makasih nih Ki. Ya. Kira-kira udah berapa lama Ki berkecimpung di dunia astral? Kalau dibilang berkecimpung itu sebenarnya dari kecil udah ada. Bahasanya itu tanda-tanda keinginan tahuan besar kepada dunia-dunia lain dari kecil itu. Cuma untuk lebih mendalami dalam arti khususnya gitu ya, itu ya saat-saat umur 18 tahun. Baru 18 tahun banyak hal-hal yang saya alami yang di luar logika, di luar nalar. Kemudian ada hal-hal yang sempat membuat saya juga jadi apa istilahnya ya, kebingungan. Jadi banyak hal yang membuat saya bingung. Akhirnya kebingungan itu ternyata berkaitan dengan kemampuan yang saya punya dalam diri saya. Gitu. Jadinya istilahnya bahasanya apa ya? Saya diberi sedikit karunia. Otak tengah saya lebih dominan untuk bisa lebih merasakan dunia astral. Itu dulu awalnya tanda-tandanya apa tuh Ki? Bisa mendapatkan jadi tanda-tanda yang seperti karunia itu? Mungkin kalau saya boleh cerita singkat aja ya, singkat. Itu sebenarnya awal mula saat SMA. Saat SMA bro, itu waktu itu kelas 3 SMA. Itu ada suatu hal yang tadinya kita saya sendiri tuh nggak tahu akan bisa terjadi seperti itu. Jadi awal mulanya itu gue tuh baca-baca tentang zodiak itu loh. Ngeramal itu, bahasa tentang ngeramal itu malam-malam itu tentang jari tangan itu loh. Tentang jari tangan ada tuh yang garis-garis tangan gitu kan ya. Jadi garis tangan terus nanti ini kenapa gitu. Awal dari majalah itu gue liatnya. Nah, besok paginya itu gue di kelas itu dengan teman sebangku gue itu iseng gitu. Gue istilahnya mau mempraktekkan apa yang gue baca semalam dari majalah peramal itu. Biasanya majalah gadis tuh. Bukan itu, populer. Jadinya gue mau coba gitu ya, apa yang gue baca itu tentang cara meramal itu. Coba akhirnya teman sebangku gue inget banget, mungkin kalau dia juga panteng channel ini nih, namanya Dika, panggilannya Tukul. Itu coba gue pegang tangannya, gue cek tangan sebelah kiri. Gue bermaksud itu ingin meramal ini nih, garis tangan kan biasa ada garis tangan ini ya. Gue maksudnya mau ngeramal garis tangan itu sesuai dengan yang gue baca semalam waktu di majalah gitu. Ternyata pas gue lihat gitu bukan garis tangan ini. Garis tangan itu gue lihat cuma kayak ada gambar di tangannya itu, kayak ada kayak siluet gambar gitu di jari gitu. Iya, di ininya. Jadi pas gue lihat sampai gue giniin gitu, masih tetap ada kayak siluet gitu loh, gambar gitu berbentuk layang-layang.
Sampai temen Aneh gue tuh sampai risih. Lu ngapain sih pegang lama-lama gitu, seperti itu. Pas gue juga sempat bingung, tahu dengan sendirinya dari mulut gue berucap, kok lu hati-hati gitu. Jadi kayak langsung dengan spontan ada bahasa, hati-hati nih lu lagi di atas angin nih. Hati-hati ya, hati-hati ada hal-hal yang lu senengin pada saat itu tapi hilang begitu aja dalam waktu dekat. Sampai temen gue tuh yang nggak apaan sih dan sebagainya begitu. Berapa hari kemudian dia kehilangan motor. Serem juga. Kehilangan motor. Tapi saat itu gue nggak mau nyambungin ke itu gitu. Saat itu gue nggak mau nyambung ke situ. Tapi dengan penasaran karena kok ada muncul siluet gambar itu, gue coba untuk ke tangan-tangan lain dengan ternyata ada gambar yang berbeda. Nih singkat cerita gitu. Akhirnya kok gue sekarang kan kayak gue punya kelebihan lah gitu. Gue tanpa gue sadarin gitu. Akhirnya berproses banyak hal yang gue temuin gitu. Atau gue bisa mencium bau-bau yang berkaitan dengan sihir dan sebagainya gitu. Tahu bau ini kok baunya amis, ini kok baunya ini, ternyata dia kena santet sepanjang perjalanan. Sampai sempat saya dulu tuh punya banyak tamu ya datang ke rumah. Iya, sempat tamu ya untuk berobat. Berobat yang bahasanya bukan berobat ya, untuk konsultasi berkaitan dengan dunia-dunia astral gitu. Dari berbagai macam orang lah yang datang ke saya. Latar belakang ya. Iya, dengan berbagai macam cerita-cerita dia kena inilah, kena itu dan sebagainya. Sudah berapa tahun sih sampai sekarang, Niki? Kalau untuk waktu itu rame buka praktek itu nggak berlangsung lama karena saya tidak berpikir bahwa itu adalah suatu hal yang harus dijalani selamanya. Akhirnya dalam waktu 3 tahun saya tutup bahasanya gitu. Saya tidak terima tamu lagi. Ya saya hanya sekarang sebagai pemerhati. Karena banyak sekali di masyarakat kita ini, terutama di masyarakat Indonesia itu, ada hal-hal yang harus diluruskan berkaitan dengan dunia astral. Betul. Itu juga yang jadi tujuan saya bikin konten ini nih. Jadi untuk kita edukasi gimana kita menyikapi dunia mistis, dunia horor ini yang ada di Indonesia ini. Jadi keluh kesah saya nih, saya kalau nonton channel YouTube yang horor-horor, Iya. TV yang horor-horor, itu pasti ada perdebatan di komen-komennya tuh. Jadi sama penonton itu saling berdebat, ada yang bilang ini settingan, palsu, ada yang mereka tidak sedikit juga yang bilang itu asli. Nah, Ki sebagai pemerhati, praktisi, bagaimana nih melihat fenomena yang terjadi Di YouTuber ya. di YouTuber, di TV, pokoknya perhororan Indonesia deh. Betul. Memang saat ini juga saya sedang memperhatikan itu juga gitu. Jadi tapi sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mulai pintar. Sudah mulai paham hal-hal yang berkaitan dengan mistis itu sudah paham. Jadi nggak banyak juga netizen kita juga nggak banyak juga yang istilahnya itu bisa dibohongin juga gitu. Jadi semua sudah pintar. Cuma memang masih ada juga yang percaya dengan hal itu. Tapi jadi gini, gampangnya begini. Kalau saya boleh kasih berbagi ilmu, karena saya juga sudah lama berkecimpung di dunia astral gitu. Jadi kalau gampangnya seperti ini. Dalam dunia astral itu ada ribuan dimensi lah untuk masuk ke dimensi manusia. Jadi logikanya ribuan, bahkan jutaan dimensi yang harus mereka lewati untuk bisa masuk ke dunia manusia. Jadi logikanya tidak mudah mereka mewujudkan atau kita ingin mengetahui dunia mereka. Tidak mudah. Tapi dalam dunia astral itu ada juga lorong-lorong yang mempermudah juga masuk ke dimensi manusia. Tapi itu juga tidak mudah untuk dicarinya. Gitu. Nah, tapi ada lorong yang dimaksud lorong itu adalah gini, bro. Lorong itu maksudnya gini. Terkadang itu bisa terbuka dengan sendirinya. Terbuka dengan sendirinya. Tanpa kita sadari. Ada juga yang bisa kita buka dengan paksa, bahasanya begitu ya. Atau kalau lebih gampangnya adalah ngelmu. Ngelmu untuk bertujuan ingin mengetahui dunia atau dimensi lain. Nah, saya mau kasih tahu dulu.
lorong yang gampang terbuka tanpa kita sadari itu contoh seperti apa sih? Kan gitu pasti ya. Iya. Misal begini sobat. Contohnya yang tanpa kita sadari. Iya. Tanpa kita sadari atau alam bawah sadar bahasanya. Hmm. Alam bawah sadar ini bisa membuka lorong-lorong dimensi yang jutaan adanya itu tadi. Dengan cara contohnya saat kondisi kita antara sadar dan tidak sadar. Maksudnya kalau orang mau tidur antara mau merem udah mau iya. pules gitu ya. Iya. Tapi mata masih melek, kadang ada sepintas yang bisa kita lihat tanpa kita sadari itu. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman hal yang kayak gitu. Iya, saya juga punya sih kayak gitu. Pernah pengalaman kayak gitu ya. Jadi antara kita tidur terus melihat, nah itu biasanya dimensi itu kebuka tuh atau ada lorong-lorong itu yang bisa kebuka. Itu jadi kita kayak berasumsi kalau itu mimpi apa bukan sih? Betul, seperti itu. Dan itu kemungkinan besar bisa terbuka dimensi mereka. Nah, satu lagi juga yang tanpa kita sadari itu adalah saat kondisi sadar tidak sadar itu biasanya terjadi saat kita hilang kesadaran, bisa jadi saat kita mabuk. Mabuk-mabukan. Pasti banyak teman-teman juga pernah mengalami hal tersebut saat kondisi tidak sadarkan diri. Itu banyak hal-hal yang fenomena yang mungkin kita tidak bisa ingat atau hanya sama-sama karena kondisi kita tidak dalam keadaan tidak begitu sadar. Nah itu yang tanpa disadarin. Tapi ada juga yang memang kita cari tahu lorong-lorong tersebut. Tapi saya tidak menyarankan ini karena hal-hal yang kita tidak paham atau sok-sokan gitu ya bahasanya. Iya. Atau tidak punya pikiran bulat dalam arti kata dia mau meniatkan dirinya untuk ngelmu bahasanya gitu, untuk bisa memasuki berbagai macam dimensi yang dia mau, tapi tidak mudah juga. Jadinya hal-hal yang ditampilkan di beberapa channel yang sering kita lihat di YouTube itu, teman-teman mungkin sudah bisa tahu itu benar, nyata dan tidaknya. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan jawaban saya ini bahwa rata-rata itu adalah fake. Rata-rata fake ya. Rata-rata itu fake karena tidak mudah sekali lagi ya. Dimensi mereka untuk masuk ke dimensi manusia tidak mudah. Dan tidak ada yang bisa memanggil. Atau dipanggil-panggil gitu, "Hei, datang." Nggak bisa. Siapa kamu? Itu kayak channel sebelah. Iya. Maksudnya Anda itu siapa gitu? Sekelas Nabi hanya Nabi Sulaiman. Ya berarti cerita ya. Betul. Hanya Nabi Sulaiman dan kalau tidak salah boleh nanti saya dikoreksi ya. Dan Nabi Khidir yang mempunyai cerita berkaitan dengan bangsa jin. Betul itu. Ya. Berkaitan dengan bangsa jin. Hanya mereka yang bisa. Iya. Jadi kalau sekelas kita manusia sekarang zaman sekarang ini yang penuh dengan dosa, hebat sekali kalau misalnya ada orang bisa menghadirkan mereka kemudian menampilkannya di kamera. Gitu. Ada yang bilang katanya kalau kamera didoain dulu atau dijampe-jampe itu katanya bisa menangkap astral-astral gitu, bener nggak? Doain aja sobat-sobat kita yang jatuh dalam kemiskinan itu aja. Doain aja teman-teman kita yang susah, teman-teman kita yang susah itu doain, jangan didoain kamera gitu. Iya. Ada kamera bisa tahu tiba-tiba menangkap dimensi gitu ya. Mungkin pernah tahu juga ya dimensi itu atau ops dan sebagainya. Ops, biasanya ops. Saya bisa mengatakan itu kurang lebih ada benarnya. Karena kamera alat yang dihidupkan dengan listrik. Listrik itu kan energi ya. Listrik itu termasuk goib, cuma dia energi yang tampak. Itu listrik ya. Jadi kemungkinan besar mereka juga bisa berbenturan dan menangkap itu. Tapi sekali lagi, semua tidak bisa direncanakan. Terus ada yang bilang juga kalau mereka mewujudkan diri mereka sial gitu ya. Iya. Itu mereka sial gitu bahasanya. Sial terus bertemu dengan kita terus mereka sial gitu ya. Saya rasa itu hanya joke aja. Isapan jempol gitu. Isapan jempol karena mungkin panjang ya kalau berkaitan dengan hal-hal seperti itu sebenarnya. Saya ingin menjabarkan satu persatu kenapa kok bisa ada penampakan yang bisa tertangkap, kenapa kok kita bisa melihat dengan keadaan kita sadar gitu ya. Kenapa kok ada yang lewat kita balik kita tidak mabuk. Iya. Panjang kalau kita perlu jabarin satu persatu. Tapi nanti itu di episode berikutnya kali ya. Boleh, silakan. Kita bahas. Tapi mungkin kalau ada para penonton nih yang mau tanya-tanya soal mistis
hal-hal horor gaib, bisa tulis di kolom komentar dengan hashtag Tanya Mistis. Nanti akan dijawab langsung oleh Ki Sodo Buwono. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Ki tentang ini, dunia perhororan Indonesia ini? Mungkin pesannya gini aja, jangan coba main-main dengan hal gaib kalau kita tidak tahu lebih jauh tentang hal gaib. Itu satu dari saya, stop pembodohan astral. Oke, Ki, terima kasih banyak waktunya. Oke, Nanti kita ketemu di episode berikutnya. siap. Assalamualaikum.